di hari Jumat saja. Nggak berasa guys. Sehari serasa setahun. Iya. Setahun serasa sewindu. Aduh. Iya. Bener ya, kita bertiga tuh merasa kangen banget walaupun Dewi Persik nggak masuk hari ini ya. Cuman hari ini aja dia nggak masuk. Kita tuh udah kangen minta ampun gitu ya. Banyak yang nanya Dewi Lu Persik tadi kemana. di situ senang banget bilangnya. Enggak, gua kangen lu sama Dewi Persik. Dia nggak masuk katanya Dewi udah bagus sih. Lu jangan gitu, lu jangan fitnah lu. Mau fitnah lu. Tapi Kak Dewi itu lagi ada penelitian. Penelitian apa? Dia penelitian bahwa bagaimana cowok yang selanjutnya untuk Kak Dewi itu diteliti. Betul. Dia penelitian banget sekarang. Bikin Jadi formula kali penelitian. Aku pikir dia lagi ngantri gas 3 kilo, soalnya kan lagi langka. Maklum kan Dewi Persik ini suka ngegas, makanya lagi cari gas. yang ngantri gas bukan Kak Dewi, Perlan. Sobat Ambiar, hari ini hari ke-7 di bulan kedua yang sudah punya pasangan. Semoga tetap satu Ya. tujuan dan selalu berdua ya. Betul. Jangan sampai ada orang ketiga. Kenapa? Ber- Jangan sampai ada orang ketiga. di dalam hubungan Tapi kita. menurut kamu kenapa ada hubungan ketiga? Kenapa sampai ada hubungan? Kalau saya pribadi tanya kepada diri masing-masing. Kenapa? Laki tanya sama dirinya, perempuan tanya sama dirinya. Kenapa laki jadi selingkuh, perempuan pun juga begitu. Berarti ada sebab, ada akibat. Iya, nggak mungkin kalau adem ayem aja ada selingkuh. Tapi aku setuju. Cuman kita penasaran juga ini sama pasangan yang sudah kurang lebih hampir 8 tahun berumah tangga. Katanya rumah tangganya ini seperti bedak, Apa tuh? retak. Ya. Rumah tangganya lagi retak. Tapi apakah benar keretakan ini disebabkan karena orang ketiga? Ya. Bagi-bagi Ambiar kita hadirkan ini dia Lee Jong Un dan juga Wah. kompak banget bajunya biru-biru. Aku Ya. bilang pasangan ini tuh Iya, benar. badannya bagus, suami istri tuh bagus Iya. semua. Tapi dari dulu. Iya. Dari dulu. Teman nge-gym gue nih mereka berdua. Satu gym. Gak boleh bohong. Enggak, kita lagi libur kan. Li sama Moa, kami semua mengucapkan terima kasih. Mau 8 tahun ya rumah tangga ya? Ya, Moa, aku mau nanya sama kamu, sebagai seorang istri, definisi selingkuh itu apa? mau dari Bukan gue ngeliat muka takut lu. salah ngomong. Lu kenapa ketawa? Ya, tergantung ya kayak kita udah chat-chatan, udah telepon, udah memberikan emosi secara emosional udah share, secara perhatian. Dari situ udah dari asal muasalnya selingkuh. Sabar ya. Kenapa Karen mengusap-usap terkesan seolah-olah perempuannya yang selingkuh? Oh iya. Kamu kan ngusap-ngusap Li. Li kan berarti harus sabar menguatkan Li. Berarti dia Bukan, sabar ya ketahuan. Singkat, Moa. Ya atau tidak? Menurut kamu apakah suami kamu diduga pernah berselingkuh? Ayo dong jawab dong. Tanya. Ya. Pernah? Iya atau tidak? kalau iya juga nggak apa-apa kan berlaki. Diduga, nggak ada Oke, bukti kan? tanggungan kamu, kami berasumsi bahwa suami kamu diduga pernah berselingkuh. Kita bukan lihat cerita Li yang diduga pernah berselingkuh. Ya. Membahas perselingkuhan ini ya, ada yang menarik dari program Pagi-Pagi Ambiar itu apa coba? Apa? Yang sangat mencuri perhatian. Apa? VO-VO-nya. Kenapa? Karena itu daya tarik. Daya tarik program ini jadi Yang seharusnya nggak ada apa-apa jadi ada apa-apa. tapi daya tarik sekali maksudnya khasnya Ambiar itu Iya. VO-nya. Bener, Gak akan ada yang bisa. bener. Saya juga pingin kejar orangnya siapa. Itu duduk di situ tuh. Sobat Ambiar banyak Pakai yang topi. nanya Oh, itu itu suara ya. siapa sih? Iya. Itu suara produser kami, dia adalah korban gurah yang tidak. Li, Yap. definisi selingkuh menurut kamu apa? Iya. Kalau dulu saya pikir itu mungkin harus ke kamar berdua atau mungkin lebih jangan salah ngomong ya juga. makanya menurut saya, tapi ternyata kalau kita punya hubungan suami istri, kalau kita punya chat atau mungkin responnya aja yang lebih dari yang biasanya, itu menurut cewek ternyata selingkuh juga. Kamu setuju kalau itu adalah bentuk selingkuh? Sekarang saya setuju. Apakah kamu pernah melakukan itu? Iya, pernah chat, sempat dekat ya. Apa alasan kamu melakukan itu? Saat itu kan saya kosong, nggak ada orang di samping. Mungkin saya juga jenuh dengan pertengkaran kita. Ya terus mungkin kita kan yang udah lebih dari 10 tahun juga. Mungkin ya masa-masa yang lagi nggak baik. Tiba-tiba dia lagi pergi, mungkin ada yang deket.
Ya enggak laki, maksudnya rata-rata jawabannya laki sama seperti itu. Itu normalnya laki-laki. Ya tapi kita apresiasi loh. Kamu Li mau bicara, itu jujur. Jujur. Ya kita tutupin juga kan nggak ada gunanya. Terus lebih baik saya udah minta maaf. Untungnya mau Masih berputar ya. mau maafin. Ya dan juga kita tutupin apapun ternyata istri instingnya lebih tinggi loh. Memang. Iyalah, lebih tinggi orang kalau mau kan Google Maps aja apa diikutin ya kan? Ya. Tapi alasan kamu selingkuh tuh apa sih dari Moa? Bukan apakah karena hanya mengisi kekosongan ketika Moa tidak ada, atau karena aku pernah baca artikel juga apa karena dijatah per bulan hanya 2 juta rupiah, atau karena terlalu protektif Moanya? Apa? Kalau mungkin saya merasa waktu itu nggak ada space buat saya kan. Mungkin komunikasi kita yang salah. Jadi kalau saya pinginnya gini, mungkin saya cerita ke dianya nggak sesuai bahasanya dia. Misalkan saya pingin nongkrong sama temen, saya bilang kamu ini nggak pernah kasih aku waktu sih gitu. Jadi bukannya saya bilang aku boleh nggak sama temen dulu. Jadi cara komunikasi saya ini salah. Terus dia responnya nggak baik, otomatis saya marah. Ya akhirnya lama-lama hubungannya nggak baik. Tapi selama hubungan pernikahan kalian nggak boleh punya waktu masing-masing ya? Maksudnya ada saatnya kamu sama teman-teman jalan ataupun juga dengan Moa gitu, dengan aktivitas sama teman-teman perempuannya gitu. Kalau emang ada batasannya? Kalau Moa kemarin dia punya komunitas, ya mungkin gym atau apa. Kalau saya kan otomatis laki-laki komunitasnya kan lebih banyak malam hari kan, ya dia nggak suka, ya otomatis saya nggak punya komunitas itu. Oke, berapa orang oknum atau perempuan yang pernah dijadikan selingkuhan kamu? Oh selingkuhan, berapa orang? Satu doang ini. Satu orang. Saya selama ini cuma sekali ya. Cuma selama menjadi suaminya Sebagai Moa, waktu udah married ya baru ya ini baru satu kali. Moa, tapi kamu bisa tahu itu selain insting ya, kalau perempuan istri apa? Maksudnya bisa tahu apa mergokin, apa titong pas lagi di kamar mandi ada chat love, apa gimana? Kalau chat mah udah sering. Gimana? Kamu bisa lihatnya? Coba ulang lagi kalimat kamu. Kalau chat doang udah sering. Oke. Lihatnya gimana caranya? Ngomong aja nggak apa. Ya, jadi kadang-kadang itu memang begitu aku ada insting, kadang-kadang aku suka ngecek gak ya? Pas dicek beneran. Oh. Terus tiap kali ada insting, ada nongol, biasa notification kan, meskipun udah pendek, udah bahasanya udah kok berbeda ya. Nah, udah jadi trigger. Oke. Tapi setiap insting aku ternyata sampai detik ini 100% selalu bener. Kalau boleh tahu apa isi chatnya? Enggak, jadi Bahasa kerjaan. cara bahasa komunikasi itu bukan bahasanya Seperti dia apa ke ya cara temen. Tapi itu kan bukan aku yang tulis, dia yang tulis. Iya, bilang dua-dua. itu. Dua-dua, ada Ya, dua-dua. tapi Jadi, jangan pernah salahkan yang mengetuk pintu, salahkan juga yang membuka pintu ya. Oke, kita buka satu artikel ini. Moa Aim menyebutkan bahwa dirinya sempat bertemu selingkuhan Lee Jong Hun. Aku santai, aku nggak marah-marah. Oh iya, masa sih? Sampai ketemuin. Oh, kamu ketemu? Maksudnya ketemuin secara sengaja? iya. Oh. Dia nggak cerita, ternyata berdua janjian. Janjian. Jadi karena dia udah memberikan opinion, aku pengen cerita sesuatu. Nah, di situ tuh aku langsung ini udah di titik ini. Udah tahu sebenarnya. Dengan feeling aku ternyata pas ketemu ceritalah ternyata bener ya. Ya udah gitu. Tapi doang. pas ketemu itu kamu gimana? Maksudnya pertama ketemu tuh ngobrolnya? Oh, nggak apa-apa, aku cuma ngobrol mau ngomong apa. Pengen tahu yang mana? Loh, aku juga kan nggak tahu. Cerita aja semuanya aku bilang. A to Z gitu. Ya udah, akhirnya ceritalah gitu. Oke. Oh gitu. Yang diceritakan dari A sampai Z itu diakui sama kamu, Li? Awalnya kan nggak, karena aku diem. Karena Dia nggak cerita awalnya. Jadi karena awalnya dia janji, aku janji nggak bakal ngomong, kita ketemu. Oke. Ya karena dia bilang please ya jangan ngomong. Nggak taunya belum sampai rumah dia udah ngomong duluan sama dia. Kan jadi aku bilang, lah ini jadinya gimana? Akhirnya dia bilang, kamu yakin kamu nggak ketemu? Pertama aku ngelak karena aku masih menghargai dia, megang janji. Nggak taunya dia bilang, aku udah tahu loh kamu gini-gini. Loh, kok dia udah cerita? Jadi aku bingung. Siapa yang mau aku bela? Akhirnya ya udah aku ngomong. Li kenal di mana, Li? Kerjaan sih. Kerjaan. Artis juga? Enggak.
kerjaan di Iya, perusahaan lah ya. iya, bisa yes, bisa enggak. Ya. Bisa ya, bisa enggak, dalam arti kata bidangnya bidang hiburan. Iya, ada hiburannya. Ya. Bekerja di depan layar atau belakang layar? Dua-duanya. Ah. Oh gitu. Pernah datang ke pagi-pagi ambiar? Nggak tahu ya. Saya nggak mungkin saya cek semuanya kan. Enggak. Oh, oke. Dia ngetop banget gitu, Li. Oh, enggak. Berapa lama berhubungan sama dia? Sebulan setengah mungkin. Oh. 1 bulan. Ketika akhirnya ketahuan sama Moa, apa dalam pikiran kamu? Loh, saya ngomong apa adanya. Loh, saya dekat sebagai kerjaan bla bla bla. Tapi memang dia itu awal sensitif karena panggil sayang, say gitu loh. Say. Yang biasanya kita bilang, saya ngapain gitu kan. Panggil Tapi say atau panggil sayang? itu kalau di arti ya say kayaknya sayang ya sayang. Sayang dan say lah ya. Ya hampir dua-duanya dipakai. Tapi memang beda sih panggil say sama sayang tuh. Kalau say kan, say apa kabar gitu, misalkan teman gitu ya. Ya. Kalau sayang gitu kan intonasinya juga udah beda. Kayak misalnya dia juga sering WhatsApp temennya, keribat you say gitu kan, biasa ya. Tapi beda pada saat orang nanya, sayang kerimbat yuk. Nah itu kan Kalau saya itu ya, oke. artinya beda, penekanannya pun beda. Penasaran sama Li, begitu gampang untuk menceritakan ini semua juga termasuk kamu Moa, kayaknya mudah aja gitu. Padahal begitu banyak ya pasangan yang mencoba menutupi aib dalam tanda kutip atau retaknya rumah tangga mereka ke media. Apa alasan kalian mau menceritakan ini dengan begitu gamblang ya, begitu ekspresif? Soalnya kalau saya sih gini, banyak orang yang melakukan salah mau tutupin, jadi akhirnya kan hubungan lebih buruk kan. Kalau saya merasa salah, ya udah saya bilang ngaku salah, ya kamu mau maafin, ayo lanjut. Terus tapi aku mau cerita taraf selingkuhnya, berarti yang aku yang salah mengerti kan. Intinya bagi dia chat pun udah salah, berarti kedepannya berarti aku chat pun nggak boleh, ya udah. Berarti maaf Li, selama 1 bulan setengah itu hanya chattingan saja atau ada ketemuan? Oh, pernah ketemu kan karena kerjaan. Pernah. Oh, bukan ketemuan Disengaja makan, kita makan yuk, makan dinner. malam bersama. Ya ada lah. Tapi ada. kita berusaha ada berlame-rame, nggak mungkin berdua. Oke. Kenapa mata kamu mau gini-gini? Enggak loh, enggak Oke, tahu. kamu tadi bilang bahwa kamu mencoba untuk menceritakan secara gamblang karena kamu juga sudah meminta maaf dan mau menjalin hubungan kembali. Yang artinya kita juga yakin apa yang keluar dari mulut kamu akan sangat jujur karena kamu akan membangun hubungan lebih baik dengan Moa. Tapi apakah ketika dengan perempuan itu, jujur, pakai hati apa enggak? Ketika misalnya bertemu atau makan malam, Jadi awalnya saya nggak tahu itu pakai hati apa enggak. Kan kita awalnya nggak Go kan. with the flow. Ya just ketemu cuman kayak teman, kayak adik kakak. Tapi lama-lama kok chatnya lebih sering. Kalau sekarang saya flashback, berarti kemarin sempat pakai hati. oke, kita mau kasih lihat yang satu ini. Terkuak. Hubungan rumah tangga Lee Jong Hun dan Moa Im ternyata hampir di penghujung perceraian. Apa yang gatal nggak ada? Apa gimana? Ya. Kalau orang sudah bilang gak garuk atel, garuk tapi nggak gatal. Ya hatinya kan buang garu-garu kan nggak bisa. Oh, Ya gitu. jadi ya tangannya aja. Kita dengar katanya kalian sampai udah urus surat-surat untuk perceraian. Enggak sih, jadi kalau aku sendiri sih udah kayak pikir apa perlu nggak sih dipertahanin, dianya udah kayak gini, udah di sini, terus dia juga katanya dia udah coba cek, tapi kalau sampai ngurus sih memang belum, karena aku sebenarnya nggak ada niat untuk berpisah. Iyalah. Berpisah dalam arti cerai ya. Kalau berpisah waktu aku pergi ke Amerika, aku memang udahlah kayaknya. Saling nenangin. Iya, bukan cuma saling, kayaknya udah susah untuk diperbaiki karena kita nih sama-sama nyimpen gitu. Yang membuat kamu maafkan Lee itu apa sih? Ya, Masih cinta, ya? ya sebenarnya memang masih cinta, dan kedua ya memang ada Tuhan kan, mau nggak mau masa ulang lagi, cerai lagi kan gitu. Yang membuat kamu Lee tetap bertahan dengan Moa itu apa? Karena ada yang bilang katanya kalau misalnya laki-laki selingkuh ada orang kedua, pilihlah orang kedua. Karena kenapa? Karena kamu punya perasaan kepada orang kedua yang artinya sudah tidak lagi cinta dengan orang pertama. Nah, kalau mungkin saya pikir waktu itu dekat itu mungkin sempat pakai hati, tapi kan saya ingat kan, maksudnya dia anak dari istri dari anak-anak saya satu, terus kedua dia masih. Kalau dulu mungkin sebulan lalu ditanya, mungkin saya bilang nggak tahu, tapi kalau sekarang saya cinta karena dia pernah ada di sisi saya waktu saya lagi miskin-miskinnya, lagi nggak punya apa-apa, dia ada. Terus meskipun saya melakukan kesalahan juga dia nemenin. Tapi kalau yang lain kan saya yakin nggak kok. Cuma lagi happy, mungkin lagi sekarang kondisi lagi baik-baik, yang mau dekat banyak kali. Tapi kalau kondisi kita lagi buruk, selain Moa kayak nggak ada. Ya, Makanya kita selalu harus mengingat titik mulainya kita Yes, ya. betul. Istri itu diuji ketika suami nggak punya apa-apa, tapi suami diuji ketika punya apa-apa. Betul.
Kita kasih lihat yang satu ini. Ini sebuah artikel, bisa kamu jelaskan sama kita semua di sini. Pengakuan Lee Jong Hun, aku selingkuh, istriku dibully. Untung Tuhan selamatkan pernikahan kita. Kok kamu yang dibully sih, Mo? Ya karena kan mungkin kalau aku orangnya sebenarnya ngomong itu apa adanya, blak gitu. Sometimes aku juga pengen cover dia. Jadi apa ya, jangan sampai ucapanku salah tapi aku tuh apa adanya gitu. Jadi kadang-kadang apa yang aku ucapin mungkin dari sisi netizen, apalagi yang sekarang sukanya di cut itu selalu omongan yang selalu memberatkan. Karena statementnya dia kan seakan-akan enggak nih. Jadi mengarah kayaknya enggak ini gitu waktu kemarin-kemarin. Maksudnya seakan-akan bahwa ricuhnya kalian itu disebabkan oleh kamu. Ada karena sebenarnya alasannya karena aku nggak seneng dia cerewet, aku nggak seneng sebenarnya. That's ya itu hanya alasan, tapi kan saat itu ternyata kan terbukti gitu. Li tadi bilang bahwa salah satu alasan bukan hanya karena cinta, karena anak-anak juga pun juga mau punya alasan seperti itu. Tapi anak-anak sampai tahu nggak sih sedikit banyak tentang hubungan? Kan sekarang media sosial ya apa ya, mungkin mereka nggak cerita tapi pasti tahu lah, kan anak udah besar kan, 18 tahun 15. Jadi pasti tahu, makanya justru itu mungkin saya lebih sadarnya lebih cepat. Terus ya kita obrol panjang, maksudnya sempat kita hubungan nggak baik pun ya kita kalau bisa jangan sampai anak-anak kita tahu. Maksudnya hubungan kita nggak baik kan kita, bukan jangan sampai anak juga tersakiti. Ya itu dari situ obrol. Ya mungkin dari situ saya sadar kali ya. Tapi Lis sama Moe tuh kalau berantem nggak pernah depan anak kan? Berusaha tapi kan adu mulut gitu nggak pernah depan anak. Berusaha tapi kan kedengaran, meskipun di kamar kan kadang-kadang kedengaran. Juga sih. Lee dan juga Moa, 15 menit kita berikan pertanyaan dari kami bertiga. Sekarang di menit berikutnya kita akan berikan kalian kesempatan untuk bertanya satu sama lain, dan tolong dijawab dari hati terdalam, tanya hati. Mari kita berpindah tempat. Ini Li. Sebelumnya saya mau nanya sama Li, masih ingat tanggal pernikahan sama Moa tanggal berapa? Tanggal 2 Desember. Oke, ketika melamar Moa saat itu apa kalimat kamu? Saya bilang mau nggak jadi istri saya dan ibu dari anak saya gitu. Oke, tolong diingat kembali momen tersebut dan silakan dibuka kartu yang ada depan kalian dan silakan dijawab oleh pasangan masing-masing dari hati. Silakan kita mulai dari Moa terlebih dahulu. Sebagai istri kamu, hal apa yang selalu bikin kamu marah ke aku? Omongnya cukup banyak. Ya suka konfirmasi. Kalau ternyata saya kata-kata kalau bilang ungkit itu salah. Ternyata cewek itu nggak boleh dibilang kamu suka ungkit ya, tapi kamu suka konfirmasi ya katanya gitu. Lebih halus. Ya. Oke. Baik, Li silakan. Hal apa sih yang ingin kamu ubah dari sifat buruk aku agar aku lebih baik lagi ke depannya? Emosional, Oh, emosional. temperamental. Oh iya, temperamen ya. Ya temperamen. Yes. Gak usah tambahin. Oh iya banget ya nggak ya? Iya nggak boleh. Udah tahu. Boleh iya. Makasih. Oke. Oke, Moa silakan. Apa sih alasan kamu masih mencintai aku dan memaafkan semua kesalahan aku? Karena kondisi apapun Beb setia, Beb sayang aku dalam kondisi apapun. Ya. Silakan Li. Thank you. Jika kemarin kita memang ditakdirkan untuk berpisah dan bercerai, hal apa yang akan kamu kangenin dari aku? Perfeksionisnya. Oh. Oke, pertanyaan terakhir dari Moa. Ada nggak sih hal yang kamu pengen banget lakuin sama aku tapi belum terwujud sampai saat ini? Liburan keliling dunia kali ya. Kan masih baby kan masih kecil, jadi mungkin kita udah 60 tahun baru kita jalan-jalan. Lama banget. Oke, silakan Li. Kamu paling senang kalau aku lakukan apa ke kamu? Perhatian dan sentuhan. Sentuhan. Dan perhatian, kata-kata yang manis ya. Silakan boleh disentuh tangannya masing-masing. Ya. Kurang sentuhan? Enggak, tiap hari tanganku udah mau patah loh. Kamu Tidur di. Oh, harus dipeluk sekarang katanya. Do you still love him? Oh ya, of course. Apa jadinya Moa tanpa seorang Li? Kalau sekarang sih
nggak ada apa ya yang direct aku, karena dia tuh orangnya perfeksionis dan ngatur banget, jadi ya I'm blessed of that. Apa jadinya Lee tanpa Moa? Kayaknya arah deh, nggak tahu arah kemana. Kalau selama ini kan saya selalu nanya arah kedepannya kita harus lakuin apa, tahun depan harus apain. Dia yang selalu arahin. Momen yang gak akan pernah bisa kamu lupakan dalam keadaan terberat seorang Lee Jong Hun sebagai seorang pria. Waktu tiap hari cuman punya 10.000 itu, dia nemenin makan di pinggir jalan, nggak tinggalin. Ya. Kita berharap kalian akan selalu mengingat momen itu. Amin, amin. Ya. Tapi juga momen bersama anak pastinya juga momen yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh mereka Yes. berdua. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Lee Jong Hun dan Moa Aim kembali romantis. Anak pindah kembali bersekolah di Indonesia. Kita tuh ingat kalian terakhir datang ke sini tuh sempat bersiteru karena Moa memutuskan Amerika, ya? sama anak-anak ke Amerika sementara Lee nggak setuju. Terus sekarang gimana? Yang kedua masih di Amerika. Kalau yang pertama nanti mau pindah ke Korea. Cuman sebenarnya kan memang momen aku ke Amerika tuh sebenarnya pengen, karena ada masalah yang nggak keselesaikan. Jadi aku pendem, dia juga aku rasa pasti ada yang dia pendem juga. Jadi kayaknya waktu aku ngajuin mau nggak kita ke psikolog atau kita ke orang ketiga yang bisa menengahi kita, nggak mau kan waktu itu. Ya udah, berarti jawabannya ketika dia dengan berat hati mengizinkan saya pergi, ya saya pergi gitu. Oke, berarti anak-anak ada yang beberapa di Indonesia, Kira sama Iya. Kimora di Indonesia. Kimora Kaira kan masih kecil, harus sama saya. Oke, sampai akhirnya kalian mencoba untuk pertolongan profesional. Kamu tadi sempat bilang bahwa Lee menolak. Sekarang apakah Sekarang dicoba? kita sekarang udah konseling lagi, kita udah ke psikolog juga, udah tes juga. Jadi ya kita mau sama-sama usaha sih. Maksudnya apapun seberat salahnya dia kan pasti ada andil dari aku juga. Jadi aku juga harus berubah, dia juga, sama-sama lah kita. Tapi sekarang kalian tuh hebat ya, maksudnya benar-benar mau memperjuangkannya dan nggak apa-apa memakai orang ketiga seperti psikolog untuk juga bisa membantu memperbaiki hubungan rumah tangga. Iya. Tapi awal dulu saya nggak mau orang ketiga atau psikolog yang bantu kita. Menurut saya kita berdua aja nggak bisa benerin, orang ketiga gimana mau bisa benerin? Otaknya keras, jadi hatinya Iya, keras. Tapi sekarang saya sadar nggak bisa lah. Kita lagi hatinya nggak bagus, gimana kita mau benar Betul. untuk pertolongan orang ketiga sih. Iya, dan itu satu hal yang sangat wajar sekali. Termasuk juga buat Sobat Ambiar jika membutuhkan pertolongan profesional untuk rumah tangga, sangat kami maklumi. Dan itu Ya. hal yang sangat biasa sekali. Betul. Boleh dilihat Lee dan juga Moa satu sama lain. Lee, ini akan menjadi sebuah rekaman barangkali kalau kita juga berharap akan tua bersama-sama. So, lihatlah Moa sebagai istrimu. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada Moa di masa akan datang? Kedepannya aku setia, terus aku akan jadi suami yang kalau bisa sebisa mungkin nggak marah-marah kayak sekarang, terus tetap jagain, tua bareng, ya selalu di samping lu. Dan I love you so much. Thank you. Mau apa yang ingin disampaikan untuk Lee? Ya, aku cuma pengen sampaikan jangan pernah down apapun yang udah pernah terjadi di belakang. Buat aku sebagai manusia mungkin susah juga. Kadang-kadang mungkin udah memaafkan, sometimes masih konfirmasi, masih ingat-ingat sebagai perempuan namanya punya feeling. Tapi just let you know bahwa Tuhan juga kan nggak pernah give up sama kita kan. Jadi ya kita sama-sama usaha dan ya coba tetap berusaha untuk menjadi person yang lebih baik lagi. Wah. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Party of Love di Trans Festival Sabtu 15 Februari mulai jam 7:30 malam, disiarkan langsung dari Senayan Park, Jakarta.